Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari HG1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai materi TIKP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Mahadewi Haryadi. Nama saya Rifani Nabila. Nama saya Didewi Tias. Next. Wacana yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini adalah terkait pemindahan ibu kota yang saat ini berada di Jakarta, rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan Timur meskipun lokasi pastinya belum diketahui dan belum diumumi oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan berbagai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dalam perencanaan pemindahan ibu kota ini. Pemindahan ibu kota ini tentunya pemindahan yang skalanya cukup besar. Maka dari itu, akan berdampak kepada kehidupan seluruh warga Indonesia. Tentunya kajian ini harus mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan dalam pemerhatian pembangunan. Next. Kemudian, untuk website, kami memilih NGO atau LSM Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Karena NGO ini sudah memiliki laman website tersendiri untuk mempublikasikan berbagai isu serta kegiatan yang telah mereka lakukan. Walhi ini juga tersebar di berbagai seluruh pulau Indonesia, seperti ada di Walhi Jawa, yaitu ada Walhi Jakarta, Walhi Jawa Barat, kemudian Walhi Kalimantan, ada Walhi Kalimantan Timur, ada Walhi Bali juga, dan lain sebagainya. Next. Hipotesis. Hipotesis dari hasil diskusi kelompok kami adalah bahwa Walhi secara tidak langsung berperan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Next. Selanjutnya tujuan dari Walhi. Tujuan dari Walhi ini kita ambil langsung dari website Walhi-nya, yaitu terwujudnya suatu tatanan sosial ekonomi politik yang adil dan demokratif, dan juga menjamin hak-hak atas sumber daya kehidupan dan lingkungan sehat dan berkelanjutan. Artinya Walhi ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak-hak rakyat untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, cara mencapai tujuan tersebut, yang pertama, mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat, lalu mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat. Artinya di sini Walhi, selain dari sisi masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, Walhi juga mendorong pemerintah untuk tetap bertanggung jawab atas kedaulatan rakyat tersebut. Selanjutnya, mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan dan membangun alternatif tata ekonomi dunia baru. Artinya Walhi di sini selain mendorong ekonomi yang tadinya kapitalistik menjadi kerakyatan, Walhi juga memberikan solusi alternatif terhadap tata ekonomi kita. Selanjutnya, mendesak kebijakan pengelolaan sumber daya kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Artinya di sini Walhi secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk membuat suatu peraturan regulasi sehingga antara rakyat, pemerintah maupun pihak lain seperti pembisnis tetap bertanggung jawab atas lingkungan kita sendiri. Selanjutnya di sini terdapat mind map yang berisi mengenai isi dari website Walhi itu, yaitu walhi.org.id. Yang pertama ada perpustakaan Walhi. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam misi Walhi, yaitu memberikan sebagai sumber informasi dan edukasi masyarakat. Walhi di sini menyediakan perpustakaan Walhi yang berisi buku, jurnal, kertas posisi, laporan penelitian, dan laporan tahunan. Selain itu, Walhi juga menyediakan publikasi yang bertujuan agar masyarakat umum tetap up-to-date terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi di negara ini, seperti e-newsletter, siaran pers, infografis, dan referensi. Selain itu, Walhi juga memiliki beberapa kampanye yang dapat kita akses dari website itu sendiri, yaitu kampanye mengenai perubahan iklim dan bencana, hutan dan pesisir, kedaulatan pangan dan energi, dan kawasan ekosistem esensial. Selanjutnya, Walhi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Walhi, di sini ada fitur yang menjelaskan tentang sejarah, visi misi eksekutif nasional dan eksekutif daerah dan dewan nasional. Nah, di sini ada eksekutif daerah, maksudnya
yang tadi udah dijelaskan oleh Kirana, yaitu selain walhi yang bersifat nasional, walhi ini juga memiliki sub-sub daerah seperti walhi Jabar, walhi Bali, dan lain-lainnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini mengenai dukungan hipotesis terkait dengan wacana yang kami pilih, yaitu mengenai pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan. Sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa hipotesis kami adalah bahwa Walhi berperan secara tidak langsung dalam pemindahan ibu kota ini atau pemerataan pembangunan. Nah, di sini juga kami tampilkan beberapa berita-berita mengenai Walhi dan keterkaitannya dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa Walhi mempublikasikan kajian mereka tentang hal-hal apa saja yang seharusnya diperhatikan dalam pemindahan ibu kota ini. Yang pertama dari Walhi Kaltim, kita bisa lihat bersama-sama bahwa Walhi Kalimantan Timur, yang merupakan daerah tujuan untuk pemindahan ibu kota, membahas mengenai persoalan lingkungan hidup di balik pemindahan ibu kota. Di sini, Walhi memaparkan pandangan mereka dan juga pandangan masyarakat mengenai apa-apa saja hal-hal yang bisa terjadi apabila pemindahan ibu kota ini dilakukan di Kalimantan Timur. Dan juga untuk Walhi Pusat atau walhi.or.id, mereka juga mempublikasikan tentang hal-hal atau kajian-kajian yang mereka buat mengenai pandangan mereka terhadap isu yang sudah masuk dalam skala nasional ini. Nah, lalu selain itu juga, Walhi membuat infografis yang memudahkan setiap masyarakat yang mengakses website mereka agar mereka tahu bahwa apa saja isu-isu atau poin-poin yang ditekankan oleh Walhi mengenai pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan Timur. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa lewat website Walhi ini, Walhi melakukan beberapa hal yang tentunya jalan dan selaras dengan tujuan mereka di awal tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama, mereka bisa mengedukasi masyarakat melalui website ini dengan mengunggah kajian-kajian mereka, pandangan-pandangan mereka, yang tentunya berbasis dengan teori-teori yang sudah terbukti. Lalu juga selain membuat masyarakat lebih tahu atau lebih waspada dengan lingkungan hidup di sekitar mereka, Walhi juga ikut mengkritisi langkah-langkah yang diambil pemerintah mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup. Seperti salah satu contohnya adalah pemindahan ibu kota ini. Jadi, melalui website Walhi ini, Walhi memiliki target atau cakupan yang luas, sehingga tujuan mereka ini bisa tercapai, yaitu untuk menjamin hak-hak rakyat atas sumber kehidupan dan juga lingkungan hidup yang sehat dan bersih, itu bisa tercapai. Selanjutnya. Nah, saran dari kelompok kami untuk website Walhi adalah yang pertama, ada beberapa fitur-fitur yang ada di website yang belum jelas kegunaannya. Kami pribadi, melalui kelompok kami belum menemukan beberapa fitur yang kami tidak paham apa kegunaannya, karena juga tidak dijelaskan dan atau tidak ada isinya, seperti pada fitur dukung kami, itu ada sahabat lingkungan dan juga Ubli Hari, kami tidak mengerti apa maksud dari fitur tersebut. Seharusnya diperjelas dan dimaksimalkan lagi kegunaannya. Lalu website Walhi utama, yaitu walhi.or.id, dan juga Walhi dari setiap provinsi, itu kurang ada kesatuan atau kurang terintegrasi, sehingga kami tidak bisa melihat berita-berita dari setiap daerah dalam website walhi.or.id. Sehingga kami menyimpulkan bahwa berita-berita skala nasional lah yang hanya bisa masuk di walhi.or.id, dan berita-berita daerah itu bisa kita lihat melalui mengakses website Walhi di setiap provinsi, namun itu juga tidak dicantumkan di website walhi.or.id. Nah, yang terakhir menurut kami, seharusnya di website Walhi ini diadakan forum untuk masyarakat bisa berdiskusi atau membicarakan masalah lingkungan hidup yang ada di website Walhi, sehingga masyarakat yang bingung akan masalah lingkungan hidup yang mereka alami di daerahnya bisa menyampaikan melalui forum tersebut dan bisa ikut dibantu oleh Walhi maupun orang-orang yang berada di forum tersebut. Next.
Kemudian solusi dari hasil diskusi kami adalah pemerintah selaku pelaksana pembangunan serta pihak-pihak lain yang terkait harus memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan pembangunan tersebut serta memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak juga sangat diperlukan dalam pemahaman peningkatan kualitas hidup ini, sehingga perlu dipertimbangkan kembali peran masyarakat yang berpotensi dan berwawasan terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan ini. Next. Kemudian, kesimpulan secara keseluruhan adalah bahwa hipotesis yang kelompok kami hipotesiskan adalah benar, yaitu Walhi secara tidak langsung berperan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Mengapa? Karena Walhi telah berpartisipasi dalam melakukan berbagai kajian dan kegiatan tersebut dipublikasikan dalam website mereka, sehingga semua masyarakat dari berbagai kalangan pun dapat melihat isi website tersebut. Maka dari itu, sangat efektif jika aksi nyata itu dikombinasikan dengan teknologi yang ada. Pada Walhi ini, Walhi telah membuat website sehingga peran dari teknologi informasi ini tersampaikan. Next. Sekian presentasi dari HG1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.